1042 Nama saya Putri Harani 14421 dan mempresentasikan dari saya mengenai teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan yaitu dari bahasa Latin supranus yang berarti yang atau suprem. Kata supranus sering disamakan dengan istilah summa, potestas atau plenitude potestatis yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau golongan untuk dapat merubah sikap dari kebiasaan orang lain. 3 hal yang dianggap berdaulat dalam suatu masyarakat atau negara yaitu 1. Tuhan pencipta segalanya. 2. Adalah raja, pengatur rakyat. 3. Adalah rakyat, menghindari tyranni atau kekuasaan yang absolut. Jenis-jenis teori kedaulatan yaitu teori kedaulatan Tuhan, menganggap pemilik kedaulatan sesungguhnya adalah Tuhan. Doktrin kedaulatan Tuhan berkaitan erat dengan alam pemikiran teologis yang menganggap Tuhan sebagai prima causa atau penyebab utama. Teori ini meyakini lahirnya suatu negara hanya dapat terjadi bila dikendalikan. Negara yang menganut paham ini disebut negara teokrasi. Negara yang menganut paham ini tidak membedakan urusan negara dari urusan agama dan seorang raja atau penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Manusia berkuasa sebagai pemimpin di suatu negara, hanya wakil yang dikehendaki. Negara yang menganut teori Tuhan adalah Jepang. Tokoh teori ini adalah Aurelius, Augustinus, dan Thomas. Kedua, ada teori kedaulatan raja yang menganggap raja sebagai Tuhan dan tidak berubah, yang bertugas untuk mengurus segala hal menyangkut kehidupan duniawi. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan raja. Raja dianggap sebagai keturunan dewa, jadi legitimasi dari kekuasaan raja dan kaisar adalah karena mereka merupakan wakil Tuhan dan dewa, sehingga memiliki keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki manusia lain. Raja berkuasa secara mutlak atau absolut, sehingga raja dapat berbuat semuanya atau kehendak tirani dan tidak tunduk pada konstitusi. Pencetus teori ini adalah Jean Bodin dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Yang ketiga, ada teori kedaulatan negara, yaitu tidak ada seorang yang berhak menentang kehendak negara sehingga kekuasaan negara tidak ada yang membatasi. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, artinya negara berhak mengatur semua warga negara dan harus taat, patuh terhadap kehendak dan keinginan negara. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi yang berasal dari negara itu sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara, termasuk hukum, karena hukum merupakan buatan negara. Hukum dibuat untuk kepentingan negara dan negara tidak dibatasi oleh hukum. Penerapan kedaulatan ini dilakukan oleh pejabat negara yang menjadi simbol kekuatan negara, contohnya adalah Rusia pada pemerintahan Stalin. Yang keempat, ada teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi, makanya pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Hukum di atas segalanya. Hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada hukum, kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum. Maksudnya, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu. Pelanggar hukum harus dikenakan sanksi tanpa terkecuali. Kelima, ada teori kedaulatan rakyat, yaitu makna dari legitimasi kekuasaan dan pemerintahan adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaan pada wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat. Melindungi hak-hak rakyat dan perintah berdasarkan hati nurani rakyat. Rakyat berhak mengganti pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya. Jika pemerintah tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat, praktik teori kedaulatan rakyat hanya dituntut dan dijalankan oleh negara-negara demokrasi modern termasuk Indonesia. Tokoh teori kedaulatan rakyat adalah Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, dan John Locke. Terima kasih atas presentasi saya hari ini.
Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi